siang, sore, maupun malam. Selamat datang di 9 hari. Di video kali ini kita akan membahas sejarah, struktur kelembagaan, fungsi dan tanggung jawab program terkini dan program terobosan yang populer dari lembaga BIN. Saya Rahla Zakia Genia. Dan saya Azekulam Tampa. Inilah persembahan video dari kelas 9A. Berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari, gagal dicaci maki. Inilah video tentang Badan Intelijen Negara yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh kelas 9A SMP Negeri 19 Jakarta. Selamat menonton video dari kami dan salam rahasia. Mulai dari sejarah BIN itu sendiri sampai program terobosan yang populer, kami rangkum dalam satu video ini secara singkat, jelas, dan padat seperti tahu bulat. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke rekan kita yang akan mewawancarai mulai dari sejarah sampai program terobosan yang populer di kantor BIN. Secara langsung, untuk Arvin, Widya, dan Lulu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Azegu dan Lala. Sekarang kita akan memperkenalkan kepada para pemirsa 9A News. Mari kita sambut Bapak Adam Andoni. Beri tepuk tangan. Selamat siang Pak, saya Widya Syafra Nazila dengan dua rekan saya, Arvin dan Lulu. Selamat siang semuanya. Ya Pak. Pada wawancara kali ini kita akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengenai sejarah. Menurut saya, bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Nah, untuk BIN sendiri bagaimana ya Pak sejarahnya? Oke, pertanyaannya bagus tuh. Sejarah BIN pertama kali dibentuk di Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun ini, Presiden Gus Dur mengubah organisasi BAKIN menjadi BIN sampai sekarang saat ini. Organisasi BIN ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Ari. Namun keunggulan yang lain saya sedikit lupa, maka saya izin kepada kalian semua untuk search ke Google dulu ya. Selain Letnan Jenderal Ari, ternyata di sini dikatakan ada Jenderal Hendro Priyono, Mayor Jenderal Syamsir Siregar, Jenderal Polisi Sutanto, Letnan Jenderal Maciano Norman, dan Jenderal Budi Gunawan yang sampai saat ini masih menjabat sebagai keanggotaan Badan Intelijen Negara di Indonesia. Oh gitu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh Arvin. Ya, pertanyaan saya itu tentang struktur kelembagaan BIN itu sendiri, apa dan bagaimana ya Pak? Struktur kelembagaan BIN itu sangat banyak ya, sangat banyak yang perlu kalian ketahui. Tapi saya hanya bisa menyebutkan sedikit saja, tidak banyak. Struktur yang pertama di BIN itu ada kepala BIN, wakil kepala BIN, sekretariat utama, dan deputi. Nah, di deputi ini masih banyak lagi bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Antara lain di bidang luar negeri, bidang dalam negeri, bidang kontra intelijen, bidang iptek, dan banyak lagi. Namun saya tidak dapat menyebutkan semuanya. Cukup itu saja sih pengertian dari saya. Ternyata ada yang dalam negeri juga ya Pak? Iya benar, selain di dalam negeri, di luar negeri juga ada Badan Intelijen Negara. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya biar dilanjutkan dengan oleh rekan saya dulu ya Pak. Oke siap. Pertanyaan dari saya, fungsi dan tanggung jawab BIN itu apa saja ya Pak? Dan tanggung jawab BIN itu sangat banyak. Salah satu contohnya adalah BIN bisa berfungsi sebagai memberikan peringatan atas krisis yang mengancam negara dan juga mempertahankan diri dari badan intelijen asing atau kontra intelijen. Nah, tanggung jawab BIN itu salah satunya BIN harus memberikan informasi yang valid dan akurat mengenai sistem keamanan negara. Itu saja sih penjelasannya. Oh begitu ya Pak, ternyata fungsi dan tanggung jawab BIN tidak kalah penting dari polisi maupun tentara. Iya benar. Nah untuk pertanyaan selanjutnya silakan Widya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai data Pak. Nah
data program terkini dari BIN itu apa ya Pak? Nah, data program terkini dari BIN baru saja membuat aplikasi yang dapat mengantisipasi varian baru COVID-19. Apa sih itu varian COVID-19? Yaitu varian yang sedang marak-maraknya diperbincangkan di media sosial, terutama di Indonesia. Lalu BIN juga melaksanakan program vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door, dan juga melaksanakan program vaksinasi kepada pelajar dan juga mahasiswa. Wih, itu beneran Pak? Iya beneran kok itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan apa ya? Untuk pertanyaan terakhir Pak, mengenai program terobosan yang populer yang dibuat oleh BIN itu apa aja? Nah pertanyaannya paling bagus nih. Program terobosan populer yang dilakukan BIN adalah BIN akan melakukan vaksinasi di berbagai lokasi. Lokasi yang diutamakan adalah Kepulauan Alor. Alasannya kenapa? Karena Kepulauan Alor tingkat angka terpaparnya COVID sangat tinggi dan paling tinggi dari berbagai daerah atau kepulauan lainnya. Maka kita harus fokus dan harus kita utamakan Kepulauan Alor dari daerah atau kepulauan lainnya. Selain alasan itu, Kepulauan Alor adalah daerah terpencil. Karena daerah terpencil, maka sarana atau fasilitas di Kepulauan Alor kurang memadai, sehingga badan kesehatan yang ada di kota-kota besar harus pergi langsung ke Kepulauan Alor untuk melakukan vaksinasi. Wow, bagus programnya ya Pak. Saya kira BIN itu nggak sesulit bentar lagi. Kebanyakan orang awam sih mikirnya dan berpendapat seperti kamu, tapi itu tidak sih. Oh ya udah Pak, makasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Iya sama-sama. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke Azegu dan Nafa. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Loh. Aldi, kok nggak pakai masker? Wah iya, saya lupa. Masker saya ketinggalan. Oh, tenang saja, pakai aja masker ini. Wah, ini kelebihannya apa? Ini sangat langka dan bisa menangkal hoax-hoax yang ada di grup WhatsApp keluarga. Wah, berarti ini sangat angka sekali ya? Iya, betul. Wah, coba saya jadi om saya dulu. Terus gempa bumi gara-gara pemerintah. Banjir di Jakarta gara-gara sang dukun. Tadi saya jadi om saya. Coba saya pakai masker ini. Tuh kan benar. Wah, beneran ya? Berarti masker ini sangat ampuh untuk menangkal hoax-hoax yang di WhatsApp keluarga. Oh iya, tunggu apa lagi pemirsa? Beli sekarang masker anti-hoax di mana saja. Wah, seru banget tadi ya. Iya, benar banget. Kita sekarang jadi tahu sejarah sampai program terbaru yang dibuat oleh BIN. Benar banget tuh Bu, di zaman sekarang kayaknya orang-orang tuh nggak terlalu paham dengan BIN. Bahkan kemarin pengurus kelas ditanyain BIN itu apaan nggak tahu. Oh gitu, anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih tahu Free Fire ketimbang BIN. Nah, seharusnya setelah menonton video ini, pemirsa jadi tahu dong apa itu BIN. Yoi, seharusnya pemirsa udah pada tahu sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal BIN yang semakin tahunnya semakin bagus, gak mungkin dong kalau nggak ada pendapat untuk memajukan suatu lembaga. Tentunya ada kan? Iya, pasti ada pendapat mulai dari saran maupun kritikan. Nah, ngomongin soal pendapat, kita akan melihat nih gimana sih pendapat beberapa warga plus 62 jika mereka menjadi anggota bahkan ketua BIN dan harapan mereka menuju Indonesia Emas. Kita saksikan bersama-sama. Good morning, I'm Fani Rahma Kamila, a smart student from 19 Junior High School in Jakarta. If I only become the intelligent agency of my country, I will educating the younger generation, especially students and college students, to learn to make a state security site. Learn from engineering students about
Good morning, I'm Azia Kimur Danubrata, a smart student from 19 Junior High School in Jakarta. If only I become the intelligence agency of my country, I will increase my surveillance of the President's official website and Wardah Danubrata, pelajar cerdas dari SMP Negeri 19 Jakarta. Seandainya saya menjadi Badan Intelijen Negara, saya akan meningkatkan pengawasan saya terhadap situs resmi milik Presiden dan menangkal serangan dari hacker luar negeri. Morning, I'm Siti Rahmafia, a smart student from 19 Junior High School, Jakarta. If I become the intelligence agency of my country, I will introduce and educate the Indonesian student the concept of internet. I will explain and provide knowledge to Indonesian student to understand about internet security. I hope that Indonesian student can secure personal data so there is no misuse of data from irresponsible parties such as hackers, so that Indonesian student can surf the internet in a healthy, safe, and comfortable way without worrying about cybercrime. Selamat pagi, saya Siti Rahmafia, pelajar cerdas dari SMP Negeri 19 Jakarta. Seandainya saya menjadi Badan Intelijen Negara, saya akan mengenalkan dan mengajari para pelajar Indonesia untuk memahami konsep keamanan dan privasi internet. Saya akan menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada para pelajar Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hacker, sehingga para pelajar Indonesia dapat berinternet dengan sehat, aman, dan nyaman tanpa ada keresahan akan kejahatan internet. Good morning, I'm Jasmine, a smart student from 19 Junior High School in Jakarta. If only I become the intelligence agency of my country, I was stalking suspicious people with playing the role of a meat seller or martabak seller and then arrest the suspicious perpetrator. Selamat pagi, saya Jasmine, pelajar cerdas dari SMP 19 Jakarta. Seandainya saya menjadi Badan Intelijen Negara, saya akan meminta orang-orang yang mencurigakan dengan melakukan peran sebagai penjual bakso atau penjual martabak, kemudian akan menangkap orang-orang yang mencurigakan tersebut. Baik pemirsa 9A News, kira-kira apa sih pikiran pemirsa 9A News jika mendengar tentang Indonesia Emas? Pasti pemirsa berpikir Indonesia akan menjadi bangsa yang maju seperti negara-negara besar lainnya. Nah, di sini kita akan bertanya kepada beberapa tamu spesial kita nih. Ada Mbak Raya, Mbak Nurlita, dan Pak Fadli. Oke, yang pertama kita mulai dari Mbak Raya dulu. Harapan Mbak Raya sendiri untuk Badan Intelijen Negara Indonesia menuju Indonesia Emas itu gimana, Mbak? Ya, harapan saya sendiri itu untuk Badan Intelijen Indonesia ini, yang pasti itu lembaga ini bisa semakin maju sih, dan juga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Kira-kira gitu. Oh, jadi begitu ya Mbak. Jadi kira-kira Mbak Raya mau BIN ini bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju? Iya Mbak, kira-kira harapan saya seperti itu. Baiklah, pemirsa 9A News, kita lanjut ke tamu selanjutnya, yaitu Mbak Nurlita. Halo Mbak Nurlita, selamat pagi. Halo Mbak Ciara, selamat pagi juga Mbak. Oke, nah gini Mbak, pertanyaan saya masih sama nih seperti yang tadi. Harapan Mbak untuk Badan Intelijen Indonesia ini menuju Indonesia Emas gimana Mbak? Kalau saya sih hampir sama kayak Mbak Raya. Yang jelas saya pengen Badan Intelijen Negara ini menjadi semakin maju dan berkembang. Dan juga ada beberapa hal yang lain seperti BIN ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dasar di negara tercinta kita ini. Mulai dari isu pendidikan, korupsi, kemiskinan, permasalahan remaja, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, jawaban saya seperti itu, Mbak. Wih, jawabannya nggak kalah keren ya sama Mbak Raya tadi. Saya juga setuju sama Mbak Nurlita. Yang harus diselesaikan dulu itu hal yang mendasar ya, Mbak? Iya, Mbak.
Bener banget, Indonesia harus menyelesaikan masalah yang mendasar dulu, baru ke tahap yang selanjutnya. Iya Mbak, setuju banget sama Mbak Nurlita. Nah, tamu kita yang terakhir ini ada Bapak Fadli. Halo Pak Fadli, selamat pagi. Halo Mbak Ciara, pagi juga Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri gimana nih? Alhamdulillah saya dan keluarga sehat walafiat. Nah, pertanyaan buat saya apa nih Mbak? Wah, kayaknya Pak Fadli udah gak sabar banget nih ya mau jawab. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Menurut Bapak, jika Bapak Fadli menjadi presiden? Amin, semoga aja ya Mbak. Ya Pak, saya doakan Bapak bisa menjadi presiden ya Pak. Oke, kita balik ke pertanyaannya. Jika Bapak menjadi seorang presiden, visi utama Bapak untuk Indonesia Mas ada apa saja Pak? Oke, pertanyaannya bagus banget Mbak. Nah, kalau saya jadi presiden, ada 4 hal utama nih buat Indonesia Mas. Yang pertama itu pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Karena menurut saya penguasaan iptek di Indonesia ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Nah, jika pembangunan ekonomi di negara ini sudah cukup bagus, mudah-mudahan untuk mencapai poin pertama tadi tidak terlalu sulit, karena ekonomi sudah cukup baik. Dan poin ketiga itu pemerataan pembangunan. Jelas sekali ya, poin ini sangat penting, karena jika dibarengi dengan fasilitas yang memadai, proses apapun akan menjadi mudah. Dan poin yang terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Nah, ini juga tidak kalah penting, karena menurut saya tata kelola kepemerintahan itu harus bagus dan benar. Kalau sampai salah, bisa gawat. Jawaban saya kira-kira seperti itu Mbak Ciara. Wah, dari jawabannya sepertinya Pak Fadli sudah yakin sekali nih ya ingin menjadi presiden. Itu cuma visi saya doang kok Mbak. Ya moga-moga aja, siapa tahu saya menjadi presiden Mbak. Oh gitu Pak, tapi keren loh Pak visinya. Terima kasih Mbak. Baiklah pemirsa 9A News yang baik hati dan tidak sombong. Seperti itulah jawaban dari tamu spesial kita hari ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Raya, Mbak Nurlita, dan Pak Fadli. Sama-sama Mbak Ciara. Saya Ciara Nashwa, kita kembali ke Azegu dan Nahla. Keren-keren ya pendapat dan harapan dari mereka. Iya, setuju banget Nana. Mulai dari pendapatnya, yang saya rasa mereka berpikir secara kritis, dan harapan yang bisa membuat pemerintah mendapatkan aspirasi dari masyarakat, ya nggak Nana? Iya benar banget tuh Bu. Baiklah pemirsa 9A News yang baik hati maupun yang sedang patah hati karena ditinggal kasihnya. Mungkin video kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan 9A News. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sayonara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuzkarwati, wali kelas dari kelas 9A, kelas anak-anak hebat. Terima kasih telah menonton video BIN, Badan Intelijen Negara, yang dibuat oleh Ananda kami. Mohon dibukakan pintu maaf jikalau ada kata ataupun informasi yang salah dalam pembuatan video ini. Dan jangan lupa berikan dukungan terhadap video kami berupa komen, like, share, ataupun subscribe untuk video kami. Terima kasih. Ayo 9A. Hebat. Berkarya. Salah satunya adalah BIN harus memberikan informasi yang valid,
Oh, dari ini aja. Dari 3 ya? Iya. Dari Lupin. Pemirsa, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Selamat datang di 9 kami. Di video kali ini kita akan membahas sejarah, struktur kelembagaan, fungsi dan tanggung jawab program terkini dan program terobosan yang populer dari lembaga BIN. Saya Raheli Zakia Genia. Dan saya Azegulom Tampak. Inilah persembahan video dari kelas 9A. Keren-keren ya pendapat dan harapan dari mereka. Iya, setuju banget Nala. Mulai dari pendapatnya, yang saya rasa mereka berpikir secara kritis dan harapannya yang bisa membuat pemerintah mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Ya nggak Nala? Iya benar banget Gu. Baiklah pemirsa 9A News yang baik hati maupun yang punya patah hati karena ditinggal kasih. Coba itu apa sih? Baik, terima kasih untuk Azebu dan Nala. Di sini kita akan memperkenalkan narasumber baru kepada pemirsa 9A News. Yang mari kita sambut Bapak Adam Andoni. Beri tepuk tangan. Selamat siang Pak, saya Widya Sakrana Nadila dan kedua rekan saya yaitu Arvin dan Lulu. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Ya Pak. Pada wawancara kali ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu melalui sejarah ya Allah. Saya program, Untuk pertanyaan terakhir Pak, mengenai program terobosan yang populer yang dibuat oleh BIN itu apa aja? Nah, pertanyaannya paling bagus nih dari seluruh pertanyaan. Program terobosan populer yang dilakukan BIN menyelenggarakan vaksinasi di berbagai lokasi. Namun lokasi yang diutamakan adalah Kepulauan Riau karena tingkat kebapannya lanjut Bapak tinggi. Wah, ternyata bentar. Rada remah. Nanti. Ya, Aldi mah susah. Saya live meeting nih. Kabarnya belum bunyi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuskarwati, wali kelas dari kelas 9H, kelas hebat, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video yang telah dibuat anak-anak kelas 9A. Mohon maafnya jikalau informasi yang diberikan oleh Ananda kita ada kesalahan baik dari kata-kata maupun dari video yang diberikannya. Jangan lupa berikan dukungan kepada video ini baik melalui komen, share, like, and subscribe buat video ini. Terima kasih. Berbakti dan berkarya kepada Tuhan dan bangsa. Kepada Tuhan dan bangsa. 9A teruslah berjaya. Hebat, hebat, hebat. Ulang Di, kalau kayak itu harus dikodein di teman-temannya pada saat kapan teman-temannya masuk ngomongnya. Vaksinasi di seluruh lokasi, hampir di seluruh Indonesia sih. Namun lokasi utama yang diutamakan adalah Kepulauan Riau sekitar. Kenapa? Karena tingkat harga nanti ada yang ngingetin terpapar COVID. Nah, habis itu ada bilang, nah itu, gitu. Oke. Dari mana? Oke, ternyata begitu Pak. Dari pertanyaan kedua dari saya. Dari dulu. Di pertanyaan ini. Iya. Oke, pertanyaannya menarik banget nih. Sebentar ya, saya pikir dulu. Kira-kira menurut pendapat saya itu fungsi dari BIN itu banyak sih. Contohnya BIN bisa memberikan peringatan atas krisis yang mengancam negara dan juga mempertahankan diri dari kontra BIN atau badan intelijen asing. Nah, tanggung jawab BIN salah satunya adalah BIN harus memberikan informasi yang valid. Coba dari ini aja, dari ya. Iya. Dari Lutfi. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya biar rekan saya yang bertanya ya Pak dulu.
Nah, untuk part Lu di diskon tuh? nggak usah, nggak diskon. Nggak apa-apa, ayo. Lanjut.